Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Hari ini kita sedang ada di pabriknya Coffee Beyond Borders, CBB, ya biasa disebut ya. Kalau belum nonton yang video pertamanya, klik aja karena keren banget di pabrik Ekstrat. Dan ini masih satu grup dengan Ekstrat. Dan ini pabriknya deket sama bandara. Jadi kita ngadu sama suaranya sama bandara ya. Kalian bisa tebak ini ada di mana? Di Dubai. Ya, bukan Dubai ya. Ya. Belum. Ya, di Jakarta. Ya, di Jakarta, tepatnya di Tangerang. Dan thank you banget udah boleh kasih. Dan ini adalah Johan. Ya, Om Johan lah ya. Thank you udah dikasih kesempatan buat tour ya. Thank you. Kita hari ini mau beli kopi. Nah, siap. Ada kopi kan di sini? Ada. Ada dong. Ada ya. Let's go. Let's go. So, welcome. Ini gudang Green Bean kita yang Jakarta Pusat. Di balik ini ada apa? Ada tentunya kopi dan orang. Ada kopi dan orang ya. Let's go ya. Come on in. Let's go. Wih, keren nih, keren ya. Oke. So, welcome. Di sini kita simpan dan sedikit ada pemrosesan kopi. Oke. Ini apa nih? Ini yang namanya green beans. Ini yang namanya kopi mentah. Kopi sebelum disangrai bentuknya seperti ini. Jadi ini semua kopi itu asalnya dari kayak gini. Betul. Kopi yang kita minum cantik-cantik, kok jelek ya bentuknya? Karena belum digosong, digoreng aja istilahnya. Ya, belum disangrai dan setiap kopi itu ada gradingnya masing-masing. Oke. Kalau kayak gini gradingnya bagus atau nggak? Ini menengah. Menengah. Begitu juga. Khususnya buat aplikasi kopi susu. Oh, kalau buat kopi susu pakai kayak gini ya? Ya. Baunya khas banget ya. Kayak berasa kayak bau tai gitu enggak ya? Enggak. Sayangnya enggak. Enggak ya. Gue pikir ini kayak luwak gitu kan dari. Ya, memang baunya begini sih. Yang baunya gini ya? Iya. Tapi baunya nyandu, men. Iya ya. Banget. Iya. Apalagi kalau diminum nyandu banget. Wah, mantep ya. Jadi kopi kalau bahan baku bentuknya seperti ini, warnanya pun juga nggak seperti kopi yang kita tahu pada umumnya. Berarti orang kalau bilang green sebenarnya nggak green dong? Brown. It's a shade of green. It's Not green. Different Shade of green. Yes. Yeah, We don't go to gray, we go to green. Yeah. This is green bean ya. Kalau orang bilang ini emasnya Indonesia. Salah satunya. Emasnya Indonesia, guys. Salah satunya. Come on in. So. Ini salah satu produknya. Arabica untuk aplikasi kopi susu. Gila, ini desainnya cakep banget. Bahkan buat di karung pun kalian memikirkan desain yang cakep buat nyampe ke customer. Itu keren. Ya. Ya. Jadi kopi susu. Keren. Arabica kopi susu. Jadi ini memang buat kopi susu. Kita anjurkan klien kita untuk diaplikasikan kopi susu. Kalau di americano udah nggak enak ya ini? Bisa aja. Bisa aja ya? Bisa banget. Tapi karena lebih banyak robustanya, jadi kayak... ini semua Arabica. Ini semua Arabica? Ya, ini Arabica kopi susu. Oh iya loh. Gue pikir kopi susu robusta. Ada robustanya. Tapi kebetulan yang kita carry saat ini yang Arabica. Yang kita lihat ada di sini Arabica. Oh, kalau dari bijinya Arabica sama robusta beda nggak sih? Beda. Dari bentuknya beda, dari tengah potongannya juga beda. Oke. Gue nggak ngerti sampai Dan sana. ukurannya pun bisa beda. Ukurannya bisa beda. Robusta lebih Pada umumnya lebih besar. lebih besar daripada. Lebih besar. Maka lebih murah. In a way ya. Tapi banyak faktor sih yang menentukan Yang harga. bikin yang menentukan itu. Jadi ini Arabica kopi susu ya. Yes. Ada berapa jenis varian sih yang dijual? Waduh. Untuk saat ini mungkin 40 lebih ya. Hah? 40 lebih? 40 lebih kopi. Tapi nggak semuanya stok di sini kan? Kebanyakan udah ada di sini, ada beberapa yang masih di petani. Berarti ada berapa yang datang langsung gone gitu? Nggak ready stock di sini gitu? Ya, ada sebagian masih di Bali, ada sebagian masih di Medan.
Oh, gudang kalian bukan cuma di sini soalnya? Ya. Gudangnya ada di tadi Bali sama Medan. Yang paling besar? Bali. Bali lebih gede daripada ini? Ya. Oh, Bali lebih besar dari ini. Ini hanya gudang transit, jadi semua yang kita konsolidasi di sini, kita ekspor dari sini. Oh. Dari Tanjung Priok. Oke. Nah, yang 40 itu best sellernya apa? Salah satunya ini. Salah satu. Arabica kopi susu? Ya. Ini lokal? Lokal. Ya. Kita coba melanjutkan kerjasama jangka panjang dengan petani-petani lokal sih. Oke. Karena kita juga salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia juga. Kita urutan keempat terbesar di dunia. Nomor satunya siapa kalau kopi? Brazil. Brasil nomor satu. Betul, Brazil. Tapi kok kopi Brasil kayak jarang ditemuin, kayak single origin Brasil gitu, kayak lebih jarang ya? Ada sih. Tapi mungkin mereka nggak menyebutkan itu dari Brazil mungkin, karena itu biasanya masuk ke blend ya. Oh. Ya, jadi Iya. kadang-kadang nggak disebutkan. Ya, nggak kurang gitu seksi buat disebut ya Brasil. Lebih seksi Indo lah. Lebih seksi Indo. Kenapa lebih seksi Indo? Lokal, dukung industri lokal juga, Iya. value add-nya di Indonesia semua, dan market kita juga udah terbiasa dengan Kopi Indo. flavor kopi Indonesia. Oke. Ya, berarti satu Brasil, kedua Kedua Vietnam, Vietnam. ketiga Kolombia, keempat kita. Oh, berarti dua di Amerika Latin, dua di sini. Ya. Di Asia Tenggara ya. Betul. Wow. Oke. Berarti Indonesia sebagai negara keempat, kopinya pasti banyak ya? Ya, Banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Berarti selain kopi susu, next-nya apa nih yang biasanya yang dijual ke CBB? kopi Gayo. Kopi Gayo. Kopi Gayo. Itu yang best seller nomor 2-nya. Salah satu best seller juga. Oke. Customer kalian sebenarnya siapa? Bukan rumah tangga ya harusnya yang bikin kayak gini, yang beli gini ya. Kita terbuka juga untuk rumah tangga beli. Beli satu karung gini. Ada juga sih. Kadang-kadang ada juga. Kita juga kaget sih. Home Tapi ada roaster ya. home roaster. Oh, home roaster, oke. Home roaster. UMKM, home roaster, ataupun roaster skala menengah besar kita juga layani. Karena kalau kayak gini dia daya simpannya berapa lama kalau masih belum di roasting? Idealnya 1 tahun, tapi lebih pun masih bisa. Selama penyimpanannya proper. Ya, 1 tahun masih bisa ya. 1 tahun masih bisa. Lalu kalau di roasting 1 tahun lagi. Oh, nggak bisa kalau 1 tahun. 2 minggu lah. Sebulan lah. Open air ya. Kecuali di dalam packaging yang vakum gitu. 2 minggu udah dead. Kalau dibuka di kafe-kafe, sebaiknya kita anjurkan dalam 2 minggu sudah dikonsumsi habis. Kecuali dalam yang Dalam packagingnya masih belum dibuka, mungkin kita bisa extend ke 1 sampai 3 bulanan, tergantung. jadi walaupun dalam yang seal yang biasa dijual di kafe-kafe, kalau udah dibuka itu udah rusak semua. Maksudnya udah harus dalam 2 minggu. Kualitasnya mulai sedikit berubah. Oke. Di sini ada apa aja nih selain ini kan pusat masukin ke sini ya, ditimbang ya di situ ya. Betul. Jadi kita keluar masuk terima kopi atau berangkat kopi pintunya dari sini, kontainer mundur, kita bongkar, langsung langkah pertama yang kita lakukan langsung kita timbang. Karena satuan dari unit kopi adalah kilogram. Oke. Jadi kita periksa semuanya dulu, kita pastikan semuanya sesuai dengan surat jalan, dan kita timbang semuanya sesuai, baru kita laporkan ke pihak purchasing. Oke. Untuk menindaklanjutin seperti apa dengan komunikasi dengan petani. Dan setelah semuanya ditimbang, kita tampung di sini, kita susun. Tentunya harus dengan palet. Oke. Berarti ini yang udah ready ya. Yes. Dan paletnya pun kita spesifik harus plastik karena makanan. Kalau yang kayu rayap ya? Ada rayap, ada potensi untuk rayap. Kalau ini apa? Ini grading. Nah, ini grading. Salah satu dari Berarti cara kita untuk grading. proses gradingnya dari mana? Dari sini? Ini keluar masuk kopi. Iya. Setelah kita timbang, kita periksa. Kalau semua udah sesuai, langsung kita stok. Kalau kita belum sesuai, masih kita perlu proses lagi. Salah satunya proses adalah ibu-ibu ini kita handpick.
Jadi di sini sebenarnya kita ada lakukan 3 proses. Ya. Satu yang namanya destoner. Di sana. Destoner itu untuk keluarin benda-benda asing. Batu lah, tali rafia lah, kayu kecil lah. Itu benda asing kita keluarin. Second step adalah namanya color sorter. Jadi kita sorting berdasarkan warna dari kopinya sendiri. Jadi kayak black bean atau kopi yang sudah kena hama itu bisa ditembak dan dipisahin dengan mesin color sorter yang nanti kita di belakang bisa lihat. And then yang terakhir adalah handpick. Jadi ibu-ibu secara visual dia orang akan pilih sesuai dengan spek yang kita udah tentuin gitu. Mahal dong karena masih menggunakan Ya, manusia. itu yang namanya di industri namanya triple pick ya. Jadi tadi yang pertama itu prosesnya di dalam tuh, yang satu Yang di stoner, di stoner, lalu yang kedua color sorter, sorter, baru ini. handpicking. Kalau dibutuhkan kita handpick sekali lagi. Jadi udah selesai handpick lagi. Eh, Enggak, handpick ini terakhir. handpick terakhir. Jadi setelah kita pakai mesin, kita cek kalau masih membutuhkan handpick, kita handpickin lagi. Apakah ada mesin yang bisa menggantikan handpick? Color sorter itu nggak bisa menggantikan handpick. Ya. Wow, berarti Bisa mempermudah, tapi tetap final check paling bagus adalah Handpick manusia masih. Jadi kita di depannya kita pakai mesin supaya mempercepat, tapi finalnya masih lebih rapi handpick pekerjaannya. berarti manusia masih dibutuhkan ya bro ya? Masih. Hah? Masih. Gue pikir udah digantikan robot sama mesin sama AI gitu. Eh, Ininya nggak bisa digantiin nih. bisa dikurangi tapi nggak bisa digantikan. Ya, dan kita juga mau empower populasi sekitar ya untuk memperpanjang penduduk sekitar. Jadi Ya. ya kita nggak masalah dengan ini. Berarti yang kerja ini nggak boleh buta warna dong. Nggak boleh. Bener, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. cowok rata-rata nggak bisa ya. Iya. Cowok- Kan lebih banyak yang buta warna cowok daripada Mereka cewek. lebih teliti. Lebih teliti. Kita nggak buta warna pun mereka lebih teliti. Termasuk di akunting. Ya, nah ini mungkin saya bisa kasih lihat beberapa contoh kopinya. Jadi terkadang itu kita terima bahan seperti ini. Itu kan udah bagus. Sudah Udah bagus. bagus. Terus Betul. mau di handpick apanya? Terkadang itu mereka masih menemukan ini yang di handpick seperti ini cakatnya. Oh. Ini sudah dimakan serangga, kita tarik. Ini juga dimakan serangga, kita tarik. Gitu. Jadi ini karena buyer kami ingin grade yang bagus, jadi kita bersihkan. Karena kalau dia istilahnya bentuknya nggak sama, size-nya nggak sama, nanti waktu roastingnya nggak seimbang, nggak rata gitu. Atau lebih ke mana? Lebih ke rasa. Rasanya mungkin ada kalau ada beberapa defect ini mungkin rasanya sedikit ada pahit atau ada sour. Gitu. Jadi kita ambil beberapa defect yang bisa mengganggu rasa dan tentunya juga tergantung buyer kita maunya spek seperti apa. Kalau ini nanti dicampur ke yang grade-nya lebih rendah. Ini nanti mungkin salah satunya bisa kita campur ke grade yang Ke lebih kopi rendah. susu. Mungkin. Mungkin. Atau dimakan sendiri. Mungkin kopi susu. Iya, kopi Ya, susu ya paling. ya. paling. Grade seperti ini kebanyakan di stay di Indonesia. Karena grade yang seperti ini yang agak bagus yang biasanya kita ekspor. Oke. Ya. Berarti ini kebanyakan lagi sortir buat ekspor. Ya, ini emang buat ekspor. Kita lagi kejar jadwal. Kalau yang handpick rata-rata buat ekspor. Nggak selalu sih, nggak selalu. Tergantung. Semua sih. Jadi basically kopi yang keluar dari sini itu kalau nggak ready export, ready for roasting. Berarti pokoknya yang keluar dari sini harus ready ekspor. Ready to use, ready to roast. Termasuk ekspor. Ini kalau masuk ke stand up comedy udah bisa nih. Siap di roasting. Siap di roasting, saya siap di roasting. Silakan Bang Panji. Iya. Siap di roasting ya. Ya, betul. Jadi ada kita juga ada beberapa kopi dari luar, contohnya kopi Brazil.
Jadi kita ekspor importnya kopi luar, salah satunya ini kopi Brazil. Tapi mayoritas masih Sumatera kita. Ini Sumatera yang nggak ada mereknya? Sumatera Ya? ya. Dan Oke. nah, untuk proses destoning ada di belakang. Oke. Ini proses di stoning. Proses destoning. Jadi ini dua mesin ini adalah mesin untuk memisahkan kopi dan batu. Ya. Oleh karena itu kita sebut mesin ini destoner. Batunya lari kemana, bro? Batunya lari ke belakang dan ke samping. Berarti ini ruangan terakhir ya? Ya. Final boss nih. Yang tadi di bawah bukan? Ini final boss. So di sini ini ruangan roasting. Wah, ini mesti wangi banget nih. Kalau bisa dicium baunya kopi. Wah, ini enak banget ya. Ya, di sini Gue kita pengen beli parfum rasa kopi sebenarnya. Soalnya gue paling demen, kita pasti jual ya itu ya. paling demen rasa kopi ya. Ya, Kayak bikin mood booster segala booster, macam. Iya, rasa kopi kan. ya. Jadi ini ruangan roasting di mana kita lakukan QC. Sebenarnya ini meja kantornya QC tim kita. Ya. QC tim kita yang untuk di Green Bean ada 2 orang. Tugas mereka, ini mereka sekarang lagi roasting ini. Ya. Mesinnya lagi jalan. Tugasnya nge-roasting. Roasting dan icip. Wah, Jadi pekerjaan mereka itu adalah mengicip kopi, icip kopi ya. sangrai dan icip. Tapi gue penasaran selama ini, kalau lagi batuk pilek gitu ya, gimana caranya Susah. icip? Susah. Nggak bisa kerja? Makanya kita mesti jaga badan sih. Kalau sakit udah keluar aja ketemu customer gitu. Atau di rumah aja. Nggak bisa ngicip Iya, ya? nggak bisa ngicip. Nggak bisa Iya, ngicip. iya. Ya. Iya, Terus iya. kita juga simpan arsip untuk semua sampel yang kita pernah terima atau kita pernah jual, kita simpan Iya. semuanya. Sampai sekitar 1 tahun ke belakang. Ya, ini agak berantakan. Ini kopi yang agak unik nih. Kopinya Oke, tengahnya. ini kopinya panen setahun sekali aja nih. Nah. Oke, guys. Itu mengakhiri dari tour kita yang di Coffee Beyond Borders dan kita habis ini pasti mau gali-gali lebih dalam lagi tentang industri kopi di Indonesia. Pasti teman-teman penasaran ya, yang udah sering ngopi di kafe, yang suka work from cafe kan sering menikmati end result-nya. Nah, di sini kita ngobrol dengan pelaku-pelaku industri ya, terutama di sini ada Johan dan juga nanti ya dengan Pak Thomas juga. Ya, kita ngobrol soal industri kopi Indonesia dan gimana caranya bisa berbisnis di sini, terutama untuk kasih layanan yang terbaik ya, Coffee Beyond Borders ya, untuk supaya sama-sama industri kopi Indonesia sama-sama naik. Ya, thank you banget buat Podakers. Jangan lupa buat nyalakan notif ya, subscribe supaya nextnya teman-teman bisa dapetin konten-konten kayak gini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.